Tapi terlebih dahulu Ustaz buka dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekarang Arab ini. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa ila ma'atahu min yawmin hadza ila yaumil ba'th wa Allah. Yang kami hormati Al-Ustaz Syahruddin Siddiq SPDI. Beliau ini adalah teman saya, teman Ustaz. Beliau ini adalah qori provinsi Sumatera Selatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau Ustaz masih kabupaten, jadi beda tingkat ya. Jadi kita akan banyak belajar tentang tilawah dan gurah, masalah teknik menjaga pernapasan, dari beliau nanti. Tentunya kita persembahkan puji syukur kita atas hadratillah azza wa jalla yang telah memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bersama-sama berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua siap untuk melaksanakan, mendengarkan arahan dari guru kita. Kemudian salawat beserta salam tidak jemu-jemunya kita sanjungkan kepada junjungan besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin. Tentunya saya sebagai pembina tilawah di Pondok Pesantren Saiful Mujtahid ini mengucapkan terima kasih kepada Ustaz yang berkesempatan hadir di acara hari ini, karena acara kemarin sampai kita tunda karena keadaan dan lain hal, harap maklum baik dan tentunya kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman santri yang walaupun masih kecil tapi mempunyai kesadaran tinggi lah untuk paling tidak berusaha mencapai keinginan, terutama keinginan orang tua, bahwa kamu dimasukkan di pesantren ini untuk nyari kebacaan, bukan menampilkan kenakalan kata kuno Jadi nyari kebacaan, terutama wabil khusus tilawatil Quran dan membaca Al-Quran secara khusus, karena tilawah Al-Quran itu sangat penting di masyarakat. Karena ketika santri balik tahunya nak baca tu lah, ya. Kalau disuruh tahunya baca kau kan ada pesantren, karena itu tuntutannya berat. Kita sebagai santri paling tidak bacanya 60% jadilah. Kalau disuruh tidak malu-malu ke, lumayan karena itu salah satu bukti kalau kita pernah belajar dan tidak membuat malu orang tua, terutama alma mater pondok pesantren kita. Itu makanya saya pribadi, karena saya sebagai pembina kan ilmunya terbatas, jadi saya tentunya harus membuka ruang kepada orang yang lebih paham, lebih mahir, pengalamannya lebih luas. Makanya Ustadz ini lebih tepat untuk mengisi hal itu. Kemudian yang ketiga, kami tentu saja meminta maaf kepada Ustadz guru kita ini kalau penyambutannya kurang, karena kondisi
kondisi dan lain hal ya. Lantai masih kotor, udah nih, tadi tidak disapui ya. Nah, jadi kami minta maaf yang sebesar-besarnya karena hal kekurangan itu ya harap maklum saja. Mudah-mudahan ini masih kecil kan. Jadi itu saja, tidak usah banyak lebar ya. Saya sebagai pengantar saja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sahrudin Siddiq untuk memberikan pengarahan. Nanti kita akan langsung melakukan bulat ya. Tidak berlama-lama. Mudah-mudahan hari ini ada manfaatnya. Sebelum ini jam berapa? Jam 8.31, jam 9.30 lah selesai. Ya, kebetulan agak just sedikit aman ya. Jadi demikian dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz untuk memberikan pengarahan share ilmunya sekaligus baik tentang tilawah Al-Quran dan tentang gurah, bagaimana menjaga kondisi suara, sekaligus dicontohkan sedikit bagaimana menjaga pernapasan dan mengolah suara. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati senior kami Ustadz Tohari SPDI ya. Yang saya hormati adik-adik sekalian santri Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin Desa Langkan ya, Desa Langkan Kabupaten Banyuasin. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ruangan yang mulia ini ya, tempat belajar kita ini ya, dalam rangka mengikuti kegiatan gurah yang diadakan oleh Pondok Pesantren Sabilul Muhtadin. Selain kita melaksanakan kegiatan gurah, tadi sedikit dipesankan oleh senior kami, ustadz kami ya, membahas masalah seputar tilawatil Quran ya. Sebelum masuk ke pembahasan gurah ya, akan ustadz sampaikan masalah tentang pembahasan tilawatil Quran ya. Betul sekali kata ustadz kita tadi ya, tilawah ini ya biasanya mindset atau pola pikir masyarakat itu ya, anak pondok itu pasti bisa ngaji, bisa imam, bisa ya, apalagi ngurus jenazah bisa, pokoknya serba bisa dalam hal keagamaan, ilmu agama terutama ya. Nah, maka dari itu ya salah satunya tilawatul Quran ya. Tilawah Quran ini adalah seninya Al-Quran ya, seni baca Al-Quran ya. Semakin indah lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan ya, akan membuat yang mendengar itu mendapatkan hidayah ya. Kalau sampai orang dengar kita ngaji itu sampai nangis ya, sampai tersentuh hatinya, itu berarti dia sudah dapat hidayah dari mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan. Nah, lantas bagaimana caranya agar supaya suara kita ini merdu ya? Banyak faktor ya yang mempengaruhi suara kita ini menjadi merdu. Yang pertama ya, keseriusan kita menekuni tilawatil Quran ya. Seriusnya kayak mana? Latihannya setiap hari. Kalau bisa ya 30 menit 1 jam sebelum waktu subuh itu kita sudah bangun untuk latihan. Itu yang pertama untuk menjaga suara. Ya, kalau belum sanggup 1 jam 30 menit ya. 30 menit latihan suara sebelum waktu subuh. Nah, yang kedua ya, usahakan satu hari itu minum air hangat ya. Air hangat kuku itu 2 gelas
di pagi hari dan di malam hari ya. Pagi hari misalnya sudah lewat sholat subuh 1 gelas, terus malam sudah sholat isya ya, kan kita kira-kira tidur jam 10 malam, nah, umpamanya sudah sholat isya 1 gelas. Nah itu untuk menjaga supaya kerongkongan kita ini stabil, jadi suara itu ya lendir mau naik itu enggak jadi ya, karena suara kita sudah diminum minum air hangat ya. Nah selain itu tilawahnya, latihannya sudah, minum air hangat sudah. Nah makanan ini ya kurangi ya yang goreng-gorengan, sambal boleh, tapi jangan setiap hari makannya ya, jangan setiap hari, secukupnya ya. Kalau makan pun kalau kita berlebihan kan tidak bagus untuk tubuh kita. Nah, sama kayak itu, makanan yang goreng-gorengan ya secukupnya, es secukupnya, seperlunya. Makanan sudah ya. Kemudian latihan pernapasan. Nah, latihan pernapasan ini ya banyak macamnya, modelnya banyak. Kalau rumahnya dekat sungai, enak itu berenang ya. Nah berenang juga ada tekniknya. Nah, ya jadi ketika berenang kita nyelam itu usahakan sambil tahan napas kita tes berapa detik waktu yang kita tahan. Sudah mau habis napas muncul ke atas. Cuman cari sungai yang aman, jangan yang ada buayanya. Nyelam kaki tidak naik lagi, nah hilang ya. Nah, jadi bisa dari renang. Nah, ditambah dengan latihan tilawah. Orang yang olahraganya rutin setiap hari, kalau disuruh ngaji ya, dia napasnya pendek. Tapi kalau orang yang olahraganya rutin, setiap hari latihan ngajinya rutin, nah itu napasnya bisa panjang. Kemudian selain renang tadi boleh lari-lari kecil, jogging pagi ya. Joggingnya juga jangan tarik napas buang, tapi tarik napas tahan. Nah, sudah kira-kira mau habis, lepas tarik lagi gitu. Teorinya kayak ini. Prakteknya ya. Tarik napas, lari. Sudah hampir habis napasnya, buang, tarik lagi. Nah, itu. Lakukan setiap hari 5 sampai 10 menit. Itu jogging pagi ya, ini lapangan enak, ini lapangan bola ya, bisa muter di lapangan pondok untuk latihan paginya. Usahakan pagi ya, pagi sebelum masuk sekolah jam 6 ya, jam 6 latihan 5 sampai 10 menit tadi kata Ustaz ya. Nah, sudah latihan olahraga, lari, boleh juga badminton, bulu tangkis ya, voli yang ada loncat-loncatnya ya, yang jelas untuk kebugaran tubuh. Kalau Ustadz dulu sering senam pernapasannya kayak gini ya. Nah, besarkan rongga paru-paru. Nah, jadi napas kita tuh nariknya lebih banyak masuk ke dalam perut. Nah, gitu ya. Nah, itu untuk seputar tilawah ya. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembahasan gurah. Nah, apa itu gurah ya? Fungsi gurah itu apa? Nah, gurah ini bahaya tidak untuk kesehatan tubuh. Nah itu ya. Gurah ini ya, yang pertama sekarang apa itu gurah? Gurah adalah ya proses mengeluarkan cairan lendir yang ada dalam tubuh kita melalui ramuan herbal ya. Ramuan herbal ini banyak macamnya ya. Ada yang gurah ringan, ada yang gurah keras. Nah, kebetulan gurah yang Ustadz bawakan ini ya, yang Ustadz buat ini gurah ringan. Jadi enggak terlalu keras. Ya, enggak keras, enggak sakit ya. Cuman kadarnya agak naik sedikit dari yang tahun lalu ya. Nah, kemudian manfaat gurah ya. Manfaat gurah ini banyak. Selain untuk kesehatan tubuh ya, untuk pernapasan, nah ini juga untuk melonggarkan pita suara kita nih. Ya bukan pita suaranya longgar, maksudnya dalam artian suara kita ini keluarnya bisa plong, lebih plong dari yang sebelumnya. Itu manfaat gurah ya.
Cuman kalau sudah di gurah, usahakan ya istirahat dulu untuk latihan 1 hari ya, untuk latihan suara. Kalau mau misal umpamanya kepepet mau tampil ngisi acara ya enggak apa-apa. Kalau bisa tahan 1 hari, nah itu lebih maksimal lagi ya. Nah, kemudian bagaimana caranya pelaksanaan gurah ini? Nah, ini ramuannya sudah ada. Nah, nanti ini akan Ustaz jelaskan sekarang. Sebelum kita melaksanakan praktek gurah, yang pertama kita lakukan tarik nafas. Tarik nafas, Ustaz contohkan gini. Yang dalam, kemudian tahan. Sudah tahan nafas, ramuan Ustaz masukkan di hidung sebelah kanan 1 sendok, hidung sebelah kiri 1 sendok. Jangan disedot. Kalau disedot nanti sakit. Ini contoh, masuk hidung kanan 1 sendok, hidung kiri 1 sendok. Kemudian Ustaz masukkan di mulut 2 sendok. Yang di mulut harus ditelan, ya. Yang di hidung biar ngalir. Tak cak mano kalau hidung aku nih mampet, buntu. Terpaksa disedot. Nah, cuman konsekuensinya kalau kita sedot sakit. Nah, itu. Sama kayak kita ngirup banyu wudhu ya. Kita isep kan sakit ya. Nah, ini kalau ramuan ini kita isep tambah sakit. Tapi kalau kita tahan napas, ramuan masuk kanan hidung kanan kiri, insya Allah tidak terasa apa-apa. Pahit-pahit sedikit lah, namanya obat ya. Tidak ada yang manis ya. Nah, perjuangan Ustadz juga untuk bisa mencapai titik seperti ini, suara itu bisa awet ya. Gurah ini kurang lebih sudah 600 kali Ustadz. 600 kali dari 2012 sampai sekarang. 600 kali kurang lebih. Ya. Nanti kita menikmati hasilnya bukan sekarang, 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kalau kita latihan juga rutin, gurah juga ya. Nah, insya Allah menikmati hasilnya, memetik hasilnya nih ketika sudah seperti Ustadz 1 hari ya. Nah, usia lanjut itu tambah mantap suaranya. Contoh guru kita ya, Kiai Haji Muammar ZA itu sudah kurang lebih 68 tahun beliau. Suaranya masih mantap, masih melengking suaranya. Karena dia menjaga pola latihannya ya. Makanya penting ya, latihan gurah, minum air hangat ya, latihan napas usahakan setiap hari. Nah, itu. Nah, untuk memotivasi adik-adik santri sekalian ya, kita langsung ke intinya saja tilawah ya. Nah, contohkan sedikit. Tolong kita ambilkan Al-Qur'an. Izin Ustadz, ini sebenarnya beliau ini lebih paham, lebih banyak ilmunya dari kami kan, karena kami diundang di sini terpaksa ini. Nah, ini yang akan Ustadz bawakan ya, surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini ayat mulai dari ayat 1 ya. Langsung Ustadz mulai ya tilawah Quran untuk memotivasi adik-adik sekalian agar lebih berkembang lagi wawasannya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini irama Bayati ini ya. Langsung Bayati jawab. Yas'alunaka 'anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum.
Itu bayati syuri jawabul jawab ya. Pokoknya intinya kalau sudah muncak tinggi, nah itu bayati syuri jawabul jawab ya. Nah, sekarang masuk ke irama Hijaz. Wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Hijaz asli. Sekarang masuk hijaz kar ya, hijaz jawabnya. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sekarang hijaz karkur ya, itu jawabul jawab. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Agak falas sedikit tadi ya. Itu irama Hijaz. Kemudian masuk irama Nahawan ya. Nah, perhatikan cara Ustaz tarik napasnya kayak mana, nahan napasnya kayak mana ya. Nah, tarik napas full, simpan di perut, tahan 1 detik baru mulai. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nahwan jawab. Nah, sekarang jawab nahwan. Ini karena ketinggian tak berani ngangkat tinggi ya.